warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di metode penelitian. Kali ini saya akan kasih tata cara atau tutorial, yaitu cara menghitung secara manual ataupun menggunakan aplikasi Excel untuk studi kasus metode WP atau Weighted Product dengan studi kasus yaitu seleksi penerimaan bantuan PKH di kelurahan atau desa. Nah, di sini dapat kita lihat di layar di sebelah kiri ini ada file dalam bentuk Word, yaitu perhitungan manualnya. Kemudian di sebelah kanan ada perhitungan menggunakan Excel ya. Nah, langsung saja di sini kita pembuatan bobot kriteria yang pertama. Ini bobot kriteria sudah kita buat. Kita lihat di tabel kriteria dan bobot awal. Di sini kriteria yang kita gunakan adalah pekerjaan, penghasilan, tanggungan anak, lanjut usia 60 tahun, kondisi rumah dan penerangan lampu. Kemudian presentasenya ini kalau kita total itu 100%. Nah, bobot per kriteria ini kita buat, kita tentukan dengan sesuai dengan kepentingan. Kepentingan dari nilai-nilai ini adalah kita berdasarkan kriteria yang paling penting kita kasih nilai tinggi. Kemudian kriteria yang tidak begitu penting kita kasih nilai terendah ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau kita lihat di Excel-nya, di sini sudah kita buat yaitu bobot kriteria. Ini bentuknya sama dengan di sini ya. Untuk bobotnya, cuman persentasenya kita tidak masukkan di Excel ya. Oke. Nah, selanjutnya tahap yang kedua yaitu data nilai kriteria dari setiap alternatif. Nah, di sini alternatif saya menggunakan 10 alternatif atau 10 orang penduduk untuk calon penerima PKH. Di sini ada nilai kriteria dari setiap alternatif. Untuk alternatif A1 ini 6 kriteria ini nilainya. Untuk nilai C1, C2, C3, C4, C5 dan C6 dan seterusnya. Dari mana didapat nilai ini? Nilai ini didapat adalah dari angket kuesioner yang kita buat, kemudian yang diisi oleh petugas penerima PKH untuk proses seleksi berdasarkan kriteria ini ya. Nah, ini nilai yang didapatkan. Kemudian kalau di Excel-nya kita lihat ini adalah nilainya. Untuk di sini nilai dari Excel ini kita kopikan dari manual ini, dari Word kita kopikan ke sini ya. Nah, seperti ini, yang mana nanti hasilnya itu akan sama persis dengan perhitungan manual. Oke, sekarang perbaikan bobot. Di sini untuk metode Weighted Product atau WP itu ada beberapa langkah. Yang pertama langkah itu kita lihat di sini adalah penentuan kriteria, kemudian data nilai alternatif, kemudian perbaikan bobot, kemudian nanti ada nilai vektor S, vektor V dan kesimpulan perhitungan ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada perbaikan bobot. Bobot awal atau W itu adalah 65431 diperbaiki sehingga total bobot itu W itu dengan rumus sebagai berikut. Nah, bobot ini kita dapat dari nilai kriteria yang kita buat tadi, yaitu dari sini ya. Oke. Nah, selanjutnya perhitungannya adalah untuk perbaikan bobot supaya dia menjadi mengecil ya, yang diawali dengan 0, jadi rumusnya seperti ini. Untuk W1 itu adalah kriteria pertama, itu kita masukkan di sini 6. Ini berasal dari 6 sini, atau kalau di Excel kita buat seperti ini ya, sama ya, hanya bentuknya penyusunannya beda tetapi nilainya nanti akan sama. Di sini 6 yang dari sini adalah berasal dari sini.
Kemudian di bawahnya ini 6 ini itu ambil dari sini, 5 ini ambil dari sini, dan seterusnya. Yang bobot W ini akan semuanya turun ke bawah. Kemudian baru kita jumlahkan ke kanan, maka jumlahnya 21. Kemudian 6 ini, yang 6 ini kita pindahkan ke sini ya. Jadi 6 dibagi 21 nilainya adalah 0,286, seperti di Excel juga ya, sama. Kemudian yang W2 ini sama, jadi ini kita copy, kita taruhkan di sini sama semua. Nah, seperti ini, sama. Kemudian jumlahnya juga sama, tetap 21. Cuman yang berbeda adalah yang pembaginya di atas. Ini 6, ini 5. 5 dari mana? Dari 5 dari sini ya. 3, kemudian 4 dari nilai ketiga. Nah, kemudian 3 nilai keempat, kemudian ini ada 2 nilai kedua, kemudian 1 ini adalah nilai ke-1. Nah, semuanya dari kriteria ini adalah turun ke kanan. Ini ada 4, 3, 2, 1. Ini kita gunakan untuk dibagi menjadi 21. Yang mana hasilnya nanti adalah 0238, 019, 014, 095, kemudian 0,48. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu menghitung vektor S. Vektor S ini, untuk menghitung vektor S dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Di bawahnya dengan cara dipangkatkan dan dikalikan dari nilai masing-masing kriteria dengan bobot yang sudah diperbaiki. Ya, bobot yang sudah diperbaiki ini adalah maksudnya dari sini, ini nilai bobot yang sudah diperbaiki. Kemudian nilai masing-masing kriteria ini adalah berasal dari sini ya. Nah, dari sini. Maka hasilnya, rumusnya adalah sebagai berikut. S1 ya, vektor S itu 85. Kalau kita lihat 85 pangkat 0,286 ini berasal dari 85-nya itu dari nilai C1 baris 1. Kemudian ada 0,286 ini adalah bobot yang sudah diperbaiki, yaitu dari sini ya. Nah, selanjutnya ada 45 pangkat 0,238. 45 itu berasal dari sini ya, C2. Kemudian bobot yang kedua itu berasal dari sini, dan seterusnya ya. Jadi ini ada nilai ini ke kanan ini berasal dari sini ya, dari sini. Kemudian bobot yang ke kanan juga itu berasal dari sini, jadi ngurut ya. Nah, itu untuk proses vektor S, yang mana nanti hasilnya adalah hasil dari pangkatan ini kita hitung dengan disimpan. Kemudian ini juga kita, hasil pangkat ini kita hitung dengan disimpan. Kemudian hasil ini dengan hasil ini kita jumlahkan semua, yang maka hasilnya adalah ini. Itu ya. Kita jumlahkan semua, maka jumlahnya akan ke kanan. Jadi hasil dari pangkatan ini kita jumlahkan itu adalah 12,7257. Untuk S2 itu langkahnya sama dengan yang S1 sampai ke bawah, maka kita menghasilkan, yaitu menghitung vektor V. Vektor V, menentukan nilai vektor V untuk perangkingan alternatif dapat gunakan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya ya. Kemudian langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ini nilai berdasarkan nilai yang berasal dari vektor S. Vektor S ini ya. Nih.
kita akan masukkan nilainya di sini. Nah, caranya adalah di sini ada V1 ada 12,7257 ini berasal dari S1 ini ya. Kemudian ada 12,0138 itu berarti dari S2 yang ini ya. Dan seterusnya kita susun ke kanan sampai sejumlah itu 10 alternatif ya. Nah, ini sama. Jadi nilai ini berasal dari nilai yang ke bawah ini totalnya. Kemudian di sini ada, di atasnya ada pembagi. Pembagi ini itu diambil dari nilai, untuk pembagi V1 diambil dari nilai pertama V1. Untuk pembagi nilai V2 itu diambil dari V2 nilai kedua. Ya, di sini ya. Kemudian ada pembagi V3 ini itu diambil dari nilai V3 yang ketiga ya, yang ini. Kemudian pembagi V4 diambil dari nilai keempat V4 dan seterusnya, yang mana nanti akan ada hasilnya seperti ini. Dari mana hasilnya ini? Dari semua ini, dari kesemuanya V1 ini ke kanan ini sampai ke sini, kita cari nilai terbesarnya ya. Jadi nilai terbesarnya mana? Nanti di Excel kita coba nilai terbesarnya mana. Kemudian setelah ditentukan nilai terbesar, itu baru pembagi yang di atasnya ini dibagi oleh nilai terbesar yang ada di sini, yang mana hasilnya adalah yang ini ya, menghasilkan nilai ini itu ya. Begitu juga dengan V2, kita pilih tentukan nilai terbesar dulu, baru 12,6945 ini kita bagi dengan nilai terbesar yang ada di sini, maka hasilnya adalah 0,1010 dan seterusnya. Caranya sama, yang mana nanti hasilnya ini itu akan masuk di kesimpulan perhitungan metode WP ya. Jadi di sini ada kesimpulan perhitungan WP, ada nama alternatif, kemudian simbol, kemudian nilai. Nilai ini didapat dari nilai ini ya, dari nilai jumlah vektor S ini, vektor V. Kemudian kita masukkan ke sini. Lalu kita cari nilai terbesar, lalu kita cari nilai terkecil. Setelah itu kita buat peringkat. Ini ada peringkat. Peringkat ini sesuai dengan nilai di sini. Mana yang tertinggi maka kita kasih 1, ketinggi 2 kita kasih 2, ketinggi 3 kasih 3 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya adalah kesimpulan hasil ranking ya. Di sini kita masuk ke kesimpulan hasil ranking. Di sini ada penjelasannya. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, ditemukan nilai alternatif terbesar adalah alternatif A1 dengan nilai 0,1033 ya. Kemudian untuk menentukan penerima PKH untuk langkah selanjutnya itu kita bisa menggunakan yaitu rata-rata. Nah, di sini berdasarkan hasil perhitungan di atas, untuk memilih lebih dari satu penerima PKH dapat diambil berdasarkan nilai rata-rata yang dapat dilihat di bawah ini. Nah, di sini ini nama kriterianya, alternatifnya, ini hasilnya. Kita copy dari rankingan di atas ini. Kita copy ini, kita letakkan di sini. Kemudian ini rankingnya kita urut
dari 1 sampai 10 ya. Selanjutnya kenapa di ini tidak ada 10? Karena dia ranking 3-nya ada 2 ya. Sini. Selanjutnya hasil keputusan. Isinya adalah ya layak dan dapat PKH ya, layak dapat PKH. Oke, maka di sini ada dua kesimpulan, yaitu layak dapat PKH dan tidak layak. Nah, dari mana dapatnya ini? Nanti kalau di Excel kita akan lebih mudah untuk menentukan ini. Jadi di sini ada rumusnya. Di sini kita buat rata-rata, yang mana rata-ratanya itu adalah 0,1003. Maka kita buat rata-rata hasilnya di sini. Di sini kita bisa lihat hasil keputusan. Jika nilai hasil lebih dari 0,1003, maka layak mendapat PKH. Hasil keputusan yang kedua, jika nilai hasil lebih kecil dari 0,003, maka tidak layak. Jadi nilai ini kalau dia lebih besar dari ini atau sama dengan, maka dia layak dapat PKH. Tapi kalau nilai ini lebih kecil daripada nilai rata-rata ini, maka dia tidak dapat PKH. Begitu ya. Itu logika rumusnya. Oke. Nah, itu untuk proses kesimpulan daripada perhitungan metode WIP. Selanjutnya kita akan terapkan di perhitungan Excel-nya. Di sini di sebelah kanan kita bisa lihat perhitungan Excel-nya. Oke, dari sini. Ini Excel-nya. Kita boleh lihat. Yang pertama, halaman pertama adalah penentuan kriteria. Jadi sama dengan yang kita hitungan manual. Ini ada kriteria, kita bisa copy dari perhitungan manual. Kemudian ada nilai kriteria. Ini sama dengan perhitungan manual, jadi kita copy, kita masukkan ke sini ya. Selanjutnya dari nilai ini maka kita bisa membuat yang namanya bobot perbaikan bobot. Nah, ini perbaikan bobot. Ini ada bobot lama, itu berasal dari bobot kriteria yang dari sini ya. Dari sini kita akan buat perbaikan bobot di sini. Jadi ini kita rumus. Di sini rumusnya, jadi memanggil halaman kriteria bobot awal. Jadi dari halaman ini kita panggil. Selanjutnya cara menghitungnya untuk perbaikan bobot menggunakan Excel. 6 ini kita copy rumus dari sini ya. Di sini ada E4, ini adalah E4, berarti dari sini. Kemudian yang bawahnya ini kita copy rumus juga dari sini, dari E4 dari sini, kemudian 5 ini dari sini, kemudian 4 yang ini dari sini, yang 3 dari sini, yang 2 dari sini, dan yang 1 dari sini. Kemudian 6 ini adalah copy rumus dari 6 yang dari sini. Setelah itu, ini kita jumlahkan ke kanan dengan rumus sebagai berikut di atas ini. Kemudian baru 6 kita bagi 21. Maka hasilnya di sini rumusnya O6 dibagi O7 ya, ini dibagi ini, maka hasilnya ini. Dan seterusnya sampai ke bawah ya. Begitu cara menghitungnya. Selanjutnya di sini yang W2 ini ada 5, ini berasal dari kriteria bobot yang kedua. Ada W3 ada 4, ini berasal dari sini. W4 dari nilai 3 berasal dari sini. Kemudian 2 ini berasal dari sini.
kemudian 1 ini berasal dari sini. Untuk perhitungannya selanjutnya itu sama. Oke, sekarang ke perhitungan vektor S. Vektor S di sini ada nilai S1 ini 85, 45, 85, 45, 35, 85 ini. Yang ini berasal dari nilai kriteria, yaitu dari nilai kriteria ini. Nah, untuk manggil ke halaman ini juga kita menggunakan rumus, yaitu rumusnya sama dengan nilai kriteria, klik bagian mana yang akan kita pilih. Kita contohkan ya. Jadi contohnya sama dengan buka kurung, kemudian kita klik kriteria di sini, nilai kriteria, kita klik di 85 ini, lalu tutup kurung, lalu enter, maka akan masuk ke sini. Nanti kalau sudah selesai satu ini bisa kita tarik ya, maka dia akan otomatis. Oke. Nah, selanjutnya yang di atasnya ini ada 0,29 ini dari mana? Ini adalah perbaikan bobot. Perbaikan bobot yang berasal dari kriteria bobot awal. Kriteria nilai kriteria dari perbaikan bobot ini. Nah, di sini ya. Kita lihat di sini vektor S. Ini nilainya kita ada 2 digit, kita ubah dulu menjadi 3 digit ya. Supaya dia tampilnya 3 digit. Oke, seperti ini. Nah, 3 digit. Kemudian untuk yang di bawahnya ini juga sama ya. Asalnya itu dari bobot yang dari sini. Jadi kita cukup copy rumus saja dari sini ya. Kita sama dengan buka kurung, kemudian klik di sini, tutup kurung, kemudian enter. Lalu kita tarik ke sini, maka dia otomatis akan ngopi gitu ya. Begitu juga yang di bawahnya, kita klik yang dari sini, tutup kurung, enter, lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Jadi semuanya dia seperti itu ya. Oke. Kemudian cara perhitungan yang di sini ya, bisa mendapatkan nilai 12,7257 ini adalah berasal dari kepangkatan. Jadi 85 pangkat 0,286, maka hasilnya ini ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya di sini adalah B7 pangkat B6. Jadi B7 dipangkat B6, maka hasilnya sini. Begitu juga dengan yang di 45. Ini ada 45 pangkat 0,238, maka hasilnya ini. Kemudian hasilnya ini, hasil kepangkatan ini kita jumlahkan ke sini ya. Kita sum ini rumusnya, maka hasilnya di sini. Kemudian seterusnya, lalu kita menghasilkan yang namanya ada vektor V di sini ya. Ini ada vektor V sesuai dengan perhitungan manual. Vektor V ini berasal dari vektor S nilainya. Ada V1, ini berasal dari vektor S. Jadi cara manggilnya kita hapus dulu. Sama dengan buka kurung, kita masuk ke halaman vektor S. Kemudian kita klik di sini. Tutup kurung, enter. Maka dia akan masuk di sini ya. Oke, ini untuk mendapatkan nilai ini. Untuk nilai yang kedua juga sama. Jadi rumusnya kita ambil dari nilai vektor S yang kedua ini. Dan seterusnya ini akan masuk di sini ya. Sampai selesai ke 10 alternatif. Kemudian untuk nilai yang di atasnya ini berasal dari nilai pertama V1. Kemudian 12 yang ini berasal dari
nilai kedua V2, kemudian ini berasal dari V3 nilai ketiga, kemudian V12 ini berasal dari V4 nilai ke-4, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan ini, kita cari nilai terbesar. Nilai terbesarnya adalah ini ya. Maksud saya kita jumlahkan ini, bukan nilai terbesar ya, tapi kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita sum ini, kita jumlahkan ke sini, kemudian ini nilai ini kita bagi dengan ini ya. Jadi 12,7257 kita bagi dengan 124 sekian-sekian, maka hasilnya ini. Begitu juga dengan yang di bawah. Di sini kita jumlahkan dulu nilainya ini, kemudian 12,6945 kita bagi dengan 125 sekian-sekian, maka hasilnya ini. Dan seterusnya cara menghitungnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulan perhitungan ini berdasarkan nilai vektor V yang dari sini. Dari nilai ini kita akan panggil nanti di kolom kesimpulan ini. Ini ada nama alternatif, simbol tetap, kemudian nilai ini berasal dari vektor V ya. Kalau kita coba cara panggilnya untuk vektor V itu sama dengan buka kurung, kita ke vektor V, kita klik nilai yang pertama ini, tutup kurung lalu enter, maka masuklah di sini. Nah, yang bawah juga demikian sama ya. Setelah itu kita cari nilai terbesar, kemudian nilai terkecil, kemudian kita tentukan rankingnya. Setelah itu hasil ranking WP. Di sini nama alternatif kita copy dari sini, copy rumus ya. Yang ini copy rumus. Kalau ini berubah nanti di sini juga otomatis berubah. Selanjutnya untuk hasilnya itu kita copy rumus dari sini ya. Kita masukkan di sini. Kemudian setelah masuk ke sini, kita buat rata-ratanya di sini. Rata-rata dengan rumus average ya, average dari atas ini sampai bawah. Maka didapat nilai rata-rata 0,10002, yang mana setelah itu kita rankingkan sesuai dengan urutan. Maka kita buat hasil keputusan ya. Hasil keputusan ini juga menggunakan rumus otomatis, yaitu dengan cara membandingkan antara nilai hasil ini dengan nilai rata-rata, yang mana rumusnya adalah sebagai berikut. If D23 ini adalah nilai hasil dari Hardianto, kemudian lebih besar dari D33 ini adalah nilai rata-rata. Jadi kalau nilai hasil ini lebih besar dari rata-rata atau sama dengan, maka nanti keputusannya mendapatkan yaitu beras atau PKH. Untuk yang kedua ini juga sama caranya, yaitu jika nilai pawit ini ya itu lebih besar dari rata-rata, maka dia layak dapat PKH. Tapi kalau dia nilainya di bawah rata-rata, maka dia tidak dapat PKH. Kemudian yang tidak layak ini, kalau kita lihat di sini nilai MALD ini di bawah daripada rata-rata, di bawah jauh sekali, makanya dia tidak layak. Begitu juga dengan yang di bawahnya dan seterusnya. Nah, itu untuk cara perhitungan menggunakan metode WP, yaitu dengan cara manual menggunakan Word, studi kasus, seleksi penerimaan bantuan PKH yang ada di kelurahan dengan 6 kriteria telah dapat kita saksikan tadi. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian, baik itu skripsi atau penelitian jurnal untuk rekan-rekan kita yang sedang menempuh pendidikan S1, D3, dan S2.
Oke, mungkin sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.